Wah, ini luka sekali, semua ya, entok-entok saya ini semua ekornya yang bagian belakang luka semua. Ini hasil dari keganasan salah satu entok yang kanibal. Ini belakangnya ini luka semua ya, bagian belakang yang bagian ekor ini sudah mending, sudah sembuh. Sebelumnya 2 hari yang lalu itu wah, sampai menetes semua darahnya, sampai keluar, sampai menetes-netes. Dan ini dialami oleh semua entok-entok saya ini. Kenapa bisa seperti itu dan apa sebabnya? Pada video kali ini akan kita bahas ya. Oke teman-teman, yang menyebabkan entok itu kanibal itu sebenarnya ada beberapa faktor ya. Langsung saja ya. Yang pertama itu biasanya kandang yang kurang luas. Jadi kandangnya sempit, banyak populasi, akhirnya mereka berjubel-jubel. Ini bisa menyebabkan kekanibalan salah satu entok kita. Terus yang kedua, kurangnya makanan yang tersedia. Jadi makanannya kurang, itu juga bisa menyebabkan kekanibalan. Terus yang ketiga, kurangnya air minum. Kurang air minum itu juga bisa menyebabkan kekanibalan. Terus sistem pemberian pakan yang tidak konsisten atau berubah-ubah atau telat memberi pakan ya, biasanya jam 7 jam 10 baru dikasih makan, itu bisa menyebabkan kekanibalan. Terus kemudian yang terakhir, ini memang pembawaan ya, faktor bawaan lahir. Jadi kita bedah ya. Untuk yang pertama, sistem kandang ya. Kalau dilihat dari sistem kandang ini sebenarnya tidak terlalu sempit ya teman-teman. Bisa kita lihat ya, kandang saya ini ya, ini cukup luas, hanya kapasitas 18 ekor itu sudah bisa menampung. Mereka bisa leluasa bergerak ke sana ke sini, bisa berlari. Terus ya intinya ini cukup luas karena juga sudah saya perlebar ya. Nanti akan menjadi tambah lebar lagi. Ya ini masih berantakan karena belum saya tata ya. Itu yang pertama. Kalau kandang, kalau di sini bukan yang menjadi faktor. Terus yang kedua itu kekurangan makan atau air minum ya, karena entok ini itu sangat rakus sekali, baik makan maupun minum. Makannya banyak sekali dan mereka juga gemar bermain air. Nah ini tidak boleh telat, baik pakan makanan ataupun minuman harus tersedia selalu, harus tercukupi biar tidak terjadi sifat kanibalnya keluar ya. Dan bisa teman-teman lihat ya, ini kalau faktor minum itu sudah saya kasih banyak sekali tempat-tempat air minum. Terus dari faktor makanan, saya kalau memberi makan itu selalu banyak teman-teman, jadi enggak kekurangan. Jadi ini bukan faktor yang mempengaruhi kekanibalan ya. Ayo ayamnya mematuk-matuk entok. Terus yang ketiga dari sistem pemberian pakan, insya Allah saya nggak pernah telat ya. Saya selalu konsisten, jam 7 terus. Kalau sore jam 3 juga jam 3 terus. Itu ya. Terus yang terakhir itu adalah memang pembawaan lahir ya, pembawaan lahir. Oke, jadi begini teman-teman, setelah yang terjadi ya, yang telah dialami entok-entok saya ini, semua terluka semua bagian belakangnya. Itu saya cari satu persatu teman-teman. Dari kandang tidak mempengaruhi ya, dari kandang, faktor makan atau minum, jadwal pemberian pakan itu sudah sesuai semua. Tapi masih terjadi ini banyak entok-entok yang luka bagian belakangnya. Kita lihat ya, biar ke sini semua.
Nanti bisa kita lihat bagian belakangnya. Ini suka sekali daun ini ya, daun kaliandra ini, baik kaliandra maupun indigo vera ini suka sekali entok-entok. Wah, nggak kelihatan ya. Ini semua luka semua teman-teman, bagian belakangnya. Kalau teman-teman bisa lihat ya, hadapnya ke sini soalnya. Nah, ini semua luka teman-teman. Bukan hampir, memang semua luka semua yang bagian ekornya. Ini bukan karena dipatok ayam yang ini, bukan, mereka nggak mau. Nah, karena sudah sembuh, sudah mendingan ini kemarin keluar darahnya sampai menetes-netes, kasihan sekali. Aduh. Bentar. Nah, ini sudah mulai sembuh, sudah mulai kering. Ini kemarin ini luka sampai keluar semua darahnya, menetes-netes. Dan ini seperti yang saya bilang tadi ya, sudah saya cari penyebabnya. Ini nanti habis ini. Dari faktor kandangnya, terus pemberian pakan, pemberian air minum, terus apalagi ya, dari yang saya sebutkan tadi, ternyata ketemu permasalahannya teman-teman, yaitu adalah ada salah satu entok saya itu yang nakal teman-teman. Jadi memang biasa ya di unggas itu, baik entok maupun ayam pasti ada yang salah satu yang mendominasi. Ayam juga begitu, apalagi kalau cowok jago, kebanyakan jago pasti mereka akan tarung, saling baku hantam, itu sudah hal yang biasa kalau di unggas ya. Nah, ini tadi kembali ke entok tadi, ternyata salah satu entok saya itu ada yang nakal, paling kecil sendiri teman-teman. Akhirnya ketemu, tak lihatin terus itu apa ini penyebabnya, tak lihat, saya pantau ketika memberi makan itu adalah salah satu yang nakal. Nah, kita lihat ya. Nah, dia saya karantina teman-teman, ini ada di dalam sini. Nah, ini paling kecil sendiri entok ini. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat di dalam. Nah, inilah biang keroknya ya ini. Nah, paling kecil sendiri, dia nggak terjadi luka sama sekali. Bagian ekornya mulus, bersih, dan saya perhatikan ya ini biang keroknya ya satu ini. Akhirnya ketemu penyakitnya. Nah, solusinya ya ini, tak karantina, tak kurung di sini teman-teman, tak sembunyikan di situ biar entok-entok yang lain nggak luka lagi. Nah, akhirnya setelah 2 hari saya karantina di atas, alhamdulillah sembuh teman-teman, sudah nggak terjadi keluar darah lagi. Akhirnya ketemu. Nah, jadi seperti itu teman-teman, saya karantina dulu, saya kasihkan atas sampai nanti entok-entok yang bawah ini, yang bawah semua ini nanti sudah keluar semua bulunya teman-teman, sampai penuh. Nah, ini ya, ini udah manut semua, udah sering diajak main, jadi nggak takut. Ini nanti habis ini daun kaliandra yang seharusnya buat kambing, akhirnya bisa tak manfaatin buat pakan entok, ternyata mau habis ternyata. Nah, ini ya, alhamdulillah sembuh semua teman-teman. Ini 2 hari ini sudah nggak keluar darah dan sembuh total. Jadi itu ya cara mengatasinya, yaitu kita karantina dulu yang nakal tadi, nanti kita turunkan lagi ketika entok-entok yang lain ini nanti sudah full bulunya, karena ini kan masa pertumbuhan, dia pertumbuhan badan, tubuh, dan bulunya juga. Ini makanya paling rakus kalau seusia ini dikasih apa aja sudah ludes. Beda kalau sudah indukan, mereka makannya malah sedikit. Tapi kalau dalam masa pertumbuhan seperti ini, wah, menghabiskan. Rakus-rakusnya ya di umur segini ini. Nah, alhamdulillah sudah sembuh semua teman-teman. Jadi teman-teman yang mengalami hal semacam ini ya, ada salah satu entok atau ada beberapa entok teman-teman itu yang nakal,
Nah, itu solusinya yaitu pertama kita cari dulu faktor kandang. Faktor kandang kalau tidak istilahnya kalau luas, mereka belum leluasa bermain bergerak, itu bukan faktor yang menyebabkan kekanibalan. Makanan, bagaimana cara memberikan makan, apakah selalu kurang atau selalu terpenuhi, apakah selalu berubah-ubah. Terus faktor minum, jangan sampai telat. Kalau semua sudah terpenuhi, sudah berjalan sesuai yang semestinya, nah baru yang terakhir itu kita cari mana yang paling mendominasi di antara sekian banyak entoknya teman-teman. Nanti kalian teman-teman karantina seperti yang saya lakukan pasti sembuh. Ada beberapa orang yang menyiasati dipotong bagian cucuknya itu, yang mulutnya itu yang paling depan sedikit saja, itu sebenarnya juga bisa, tapi saya kasihan, udah biarkan saya karantina di atas, nanti ya sambil jalan sambil nunggu biar bulunya ini yang sakit ini ya, yang ditotol-totol ini sampai penuh full dulu, baru nanti yang nakal tadi kita turunkan. Sebenarnya saya kasihan juga, tiap hari kakek mencari teman-temannya, tapi kalau saya satukan lagi saya malah kasihan sama yang lainnya, pasti nanti dihajar lagi. Alhamdulillah sudah sembuh teman-teman, sudah nggak keluar darah sampai kocor-kocor menetes-netes. Wah, kemarin itu sebelum 2 hari yang kemarin itu wah parah sekali, cuma nggak saya ambil videonya ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini adalah hal yang biasa. Ada salah satu atau ada beberapa ternak unggas kita yang mendominasi, itu hal yang biasa. Cara mengatasinya ya seperti itu, kita cari satu-satu dari posisi kandang, keluasan itu tadi. Kalau terlalu sempit berarti itu juga bisa menyebabkan. Terus kurangnya makanan yang tersedia di wadah pakannya, di tempatnya istilahnya, itu juga berpengaruh. Terus minuman jangan sampai telat, ini sangat penting sekali. Mereka suka bermain air seperti ini ya. Nah, mandi, terus ya intinya bermain air itu dia paling suka sekali kalau entok. Jangan sampai telat airnya. Terus yang selanjutnya dari pemberian makanan, jangan sampai berubah-ubah. Kalau pagi jam 7 ya jam 7 terus, kalau sorenya jam 3 ya jam 3 terus, itu bisa mempengaruhi. Apalagi dalam ini ya, umur segini, masa-masa pertumbuhan ini, dia makannya sangat teratur sekali. Jadi jangan sampai telat, baik pemberian makanan atau minuman. Terus selanjutnya yaitu tadi, memang faktor pembawaan dari genetikanya dia, dari genetik pembawaannya dia memang mendominasi. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, cara mengatasi salah satu entok kita yang kanibal, yang nakal. Nah itu tadi, kalau dari kandang, dari makan, minum, pemberian itu semua tidak ada masalah, ya berarti memang pembawaan dari lahirnya dia memang kanibal. Nah ini kemarin luka semua ini. Nah ini ya, bagian belakangnya seperti ini ya. Alhamdulillah sembuh semua teman-teman. Ya itu tadi, udah ketemu yang nakal itu tadi. Jadi seperti itu ya teman-teman, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Wah ini gimana kok entoknya luka semua. Itu ya seperti itu cara penanggulangannya. Kemarin pertama itu ya sempat khawatir karena parah sekali, mengeluarkan darahnya itu sampai cukup parah, sampai menetes-netes. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat. Tetap semangat, dan apapun yang terjadi, ayo action. Yang penting action dulu, pasti hasil nanti akan mengikuti. Oke, salam santun, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wit 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 wit. Wit 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 wit. Nih. Wit 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 wit. Aletet. Hmm.